Halo semuanya, perkenalkan aku Dia Ayu Sekar Arum dengan NIM 24021264026. Aku adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya. Tepatnya aku sekarang berada di semester 2 dan aku dari kelas DKV 2024B. Nah, ngomong-ngomong nih soal mahasiswa DKV, tentunya aku dan juga mahasiswa DKV lainnya udah sering lah menjumpai karya seni dua dimensi, karya seni tiga dimensi, desain produk, desain kemasan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan desain. Pasti juga dari semua itu mengandung nilai estetik kan. Nah, mungkin khalayak umum seperti kalian mungkin udah paham lah apa itu estetik. Menurut KBBI, estetik adalah sebuah ilmu atau cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan dan manusia yang terlibat di dalamnya. Menurut pencetusnya pertama kali yaitu filosof yang bernama Alexander Baumgarten tahun 1750-an, dia mengatakan kalau estetika adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh 5 panca indera kita, seperti contohnya bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan Pak Baumgarten ini kita mungkin udah tahu lah, mungkin ada benda di sekitar kita yang estetik, tapi kita itu gak sadar bahwa ada benda atau objek tersebut di sekeliling kita yang memiliki nilai estetik. Jadi gak hanya lukisan atau mungkin postingan Instagram saja yang ada nilai estetiknya. Bahkan perabotan rumah tangga seperti pisau, garpu, sendok, itu pun mengandung nilai estetika loh. Kali ini aku akan jelasin penerapan estetika terapan pada kacamata milikku ini, yaitu kacamata jenis cat eye dan juga kacamata silinder. Kita cari tahu dulu nih asal-usul kacamata. Jadi dulu itu kacamata adalah sebuah hiasan yang dipakai oleh seorang kaisar dari Roma namanya Kaisar Nero, yang mana dia itu menggunakan kristal cekung untuk membaca dan juga melihat pentas yang ada di Roma saat itu. Kemudian merambat nih, tak lama setelah itu di China ada inovasi baru yaitu frame kacamata. Frame kacamata yang dikaitkan di telinga gitu aja tanpa kaca. Nah, bagi orang Cina saat memakai itu kayak menunjukkan bahwa mereka memiliki martabat yang cukup tinggi dari orang yang nggak memakai kacamata tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki kacamata frame besi tersebut. Lanjut ke abad 13, di mana kacamata mulai ada nih di wilayah Eropa, tepatnya di daerah Italia. Nah, kacamata itu awalnya itu cuma berbentuk bulatan dua kecil yang dikaitkan di ujung pangkal hidung gini. Lebih tepatnya kayak gini contohnya. Nah, seiring berkembangnya zaman, desain kacamata pun muncul dan berubah-ubah sesuai dengan tren pada masa itu hingga saat ini, yang cukup menarik ya, cukup estetik untuk di mata dan juga pas untuk proporsi wajah. Nah, itulah kenapa menurutku kalau kacamata ini memiliki nilai estetik. Nah, mulai ke pembahasan. Kali ini aku akan menjelaskan penerapan estetika terapan pada kacamata. Jadi apa aja sih 4 prinsip estetika terapan menurut Paul Hacker tahun 2006? Yang pertama ada maksimum effect dan minimum means. Itu berarti dampak maksimal dan usaha minimal. Contohnya seperti apa sih? Jadi kita nggak perlu ngasih effort berlebih untuk memakainya. Cuma dibuka pengaitnya dan dipasang, dikaitkan di belakang telinga. Kemudian dipakai. Udah, itu doang. Simpel kan? Yang kedua ada unity in variety. Nah, pada prinsip yang kedua ini aku juga menerapkan prinsip Gestalt, yaitu similarity. Yang mana sebagai contohnya, kan ini aku punya satu nih kacamata jenisnya cat eye, tapi aku juga punya lagi yang jenis cat eye juga. Walaupun terlihat sama, tapi mereka itu memiliki perbedaan guys. Yang mana yang aku pakai ini ada warna agak gold gitu di
antara pengahitnya, sedangkan yang satunya aku hanya beli yang varian hitam polos doang. Tapi memiliki sama-sama fungsi, yaitu membantu kita memperjelas penglihatan kita. Yang ketiga yaitu ada Maya, most advanced yet affectable. Nah, maksudnya itu, contohnya itu seperti kacamata jenis ini memiliki siluet yang cukup modern dan juga minimalis tentunya. Menggunakan material yang menarik dan juga bentuknya proporsional dengan wajahku. Jadi aku itu merasa cocok kalau pakai kacamata jenis ini. Kalau yang lain itu nggak cocok, seperti itu. Dan yang terakhir prinsip nomor 4 yaitu optimal match atau keselarasan indera. Pertama ada indera penglihatan. Ya sudah jelas kalau ini tuh kacamata jenis ini juga udah bisa dilihat fisiknya, dan juga ini itu ya estetik, kayak bentuknya seperti ini, kita itu bisa melihat bentuk fisiknya secara langsung. Yang kedua ada indera perasa. Saat kita menggunakannya pasti kita merasa bahwa kacamata ini pasti udah pas dan menempel di kulit kita. Jadi itulah 4 prinsip estetika terapan yang ada di kacamata cat eye milikku ini. Dan masih banyak lagi sih objek menarik lainnya yang mungkin bisa kalian analisis sendiri, seperti misalnya jam itu, atau mungkin wallpaper dinding ini, dan lain sebagainya. Mungkin segitu aja dari aku mengenai penjelasan penerapan estetika terapan pada kacamata cat eye dan silinder. Itu saja, di sini aku pamit undur diri dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Bye.